Di tengah-tengah kita sudah menghadirkan Bante Santacito. Beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha STAB Kertarajasa yang pernah studi di Sri Lanka. Dan kita akan mengeksplor konsep puasa dalam agama Buddha dari beliau ya. Dan Bante, selamat malam. Selamat malam, Pak Rianto. Ya. Bagaimana kabarnya Bante? Kabar baik, terima kasih. Ya. Ini di Kertarajasa Podcast pada malam hari ini masih dalam segmen Buddhism in Daily Life, Bante. Namun tema kita fokus pada praktik puasa dalam agama Buddha. Iya. Bante, untuk mengawali perbincangan kita berkenaan dengan puasa dalam agama Buddha, mungkin Bante sedikit terlebih dahulu, apakah ada konsep puasa dalam agama Buddha atau Buddhisme itu sendiri, Bante? Iya, pertama-tama saya juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, terutama bagi sahabat kita yang beragama Islam. Semoga ini semua menjadi berkah bagi tidak hanya umat Islam tetapi kita semua. Dan berbicara tentang puasa, Pak Ari, ya, bahwa kita di ajaran Buddha juga ada konsep yang mirip yang dipraktikkan seperti umat beragama lain berkenaan dengan puasa. Kita memiliki satu konsep yang disebut sebagai upawasa. Upawasa. Ya, bahkan kalau kita perhatikan istilah upawasa dengan puasa agak mirip ya. Iya, dari jadi suara kedengarannya aja. Dari kedengarannya itu kan. Mirip, Bante. Ya, jadi ada relasinya ya, Bante? Ada korelasinya. Maksudnya korelasi dalam artian upawasa ini dalam agama Buddha itu adalah sebuah praktik. Yang mana salah satunya juga memang berkenaan dengan bagaimana seseorang menahan diri untuk tidak makan dalam jangka waktu tertentu. Iya. Nah, kemudian juga menahan diri dari tidak hanya sekedar menahan diri dari makan, tetapi juga dari hal lain. Nah, maka dalam kata upawasa yang kemudian dalam kata kerjanya adalah upawasati, itu didefinisikan di dalam kitab suci, terutama dalam kitab Ulasan, itu sebagai sile nawa, asane nawa, upe tahutwa, upawasanti, wasanti. Artinya seseorang hidup setelah menahan diri dengan praktek sila dan dengan puasa, dengan tidak makan dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu dalam definisinya. Maka sebenarnya ada kemiripan dalam praktik yang sekarang sahabat kita juga mempraktikkan tentang puasa. Menarik sekali. Kata upawasa itu sendiri, Bante, itu dari bahasa Pali ya, Bante? Itu bahasa Pali. Sebenarnya kata upawasa kalau diterjemahkan secara harfiah, kata upa itu sendiri kan sebenarnya dekat. Wasa kan hidup secara dekat. Barangkali ini berkenaan dengan bagaimana seseorang mendekatkan diri dengan spiritualitas. Nah, tetapi kemudian tadi saya sampaikan dalam kitab Ulasan, yaitu kitab komentar atau ada kata upawasa itu dari kata upawasati yang tadi ternyata didefinisikan atau dimaknai sebagai seseorang yang hidup dengan menjalankan praktik kemoralan dan juga praktik untuk tidak makan dalam beberapa waktu tertentu. Itu di dalam kitab Ulasan. Maka disebut sebagai upawasa. Iya. Menarik sekali. Tapi Bante, puasa dalam agama Buddha ini yang Bante tadi juga sempat singgung bahwa itu hanya praktek untuk menahan diri untuk tidak makan dalam jangka waktu tertentu. Iya, Bante. Iya, sebenarnya dalam praktek upawasa atau kalau dalam bahasa Pali istilah kata kerjanya upawasati, dia mempraktikkan upawasa, itu tidak hanya menahan diri berkenaan dengan makanan, tetapi ada 8 hal yang ia berusaha untuk mempraktikkan. Jadi apa saja itu, Bante? Ya, jadi yang pertama adalah menahan diri dari pembunuhan. Artinya ia yang mempraktikkan upawasa ini tidak membunuh makhluk hidup, apapun bentuknya. Apalagi manusia, bahkan binatang sekecil apapun juga menahan diri untuk tidak membunuh. Kemudian menahan diri untuk tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Iya. Nah, jadi betul-betul ia hidup dengan tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Jadi hidup dengan kehidupan yang baik. Ya, jadi cara hidup yang baik. Nah, yang ketiga ini yang juga kita bisa mengatakan mirip dengan praktek dalam ajaran agama lain,
di hari seseorang melakukan praktek upawasa ini, dia menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang sifatnya adalah intimasi seperti laki-laki dengan perempuan atau hubungan seksual. Jadi betul-betul menghindari di hari itu, walaupun orang punya istri, punya suami, tetapi betul-betul di hari itu ia menghindari aktivitas seksual, hubungan seksual. Menarik. Itu di hari itu. Baik. Nah, kemudian yang keempat adalah menghindari kata-kata bohong. Jadi betul-betul dia harus berbicara yang jujur, berbicara yang memang sesuai dengan fakta, dan tidak hanya sesuai dengan fakta, tetapi juga berbicara yang sifatnya bermanfaat. Itu di hari itu ya. Iya. Kemudian juga menghindari minum-minuman keras. Mabuk-mabukan itu mabuk-mabukan. Ya, kalau konteks sekarang sebenarnya tidak hanya minuman keras, bahkan seperti misalnya benda atau makanan yang sifatnya melemahkan kesadaran, seperti kalau sekarang kan ada drug ya, ada narkotik dan sebagainya, yang membuat orang itu teradiksi, ketagihan, melemahkan kesadaran, itu juga harus dihindari. Nah, yang keenam ini yang berkenaan dengan makanan. Oh iya. Jadi dalam praktek, salah satunya. Jadi kan ada 8 kan. Iya, ada 8. Jadi yang keenam ini adalah berkenaan dengan makanan. Yang orang mempraktikkan upawasa ini, dia harus menahan diri dari makan setelah tengah hari. Artinya setelah tengah hari dia tidak makan makanan yang padat. Ya, jadi biasanya dalam praktek upawasa ini yang itu dipraktikkan di hari juga tertentu, di hari tertentu nanti akan kita singgung. Nah, itu seseorang tidak makan setelah tengah hari. Dan biasanya dia akan makan di pagi hari atau sebelum tengah hari. Nah, sebelum tengah hari, kalau di negara-negara seperti Buddhis, biasanya mereka punya jam. Dan mereka punya kalender. Jadi hari ini tengah harinya sampai jam berapa. Tapi kalau di Indonesia biasanya bukan menggunakan kalender hari ini jam berapa, tapi kita menggunakan jam. Biasanya pokoknya kalau sudah jam 12 itu boleh lagi ya, tidak boleh makan. Jadi maksimal sebelum jam 12 itu boleh makan. Nah, pagi hari boleh makan makanan padat itu setelah kita bisa melihat yaitu garis di tangan. Tetapi bukan karena lampu ya. Itu karena alam. Kalau kita sudah bisa melihat garis di tangan atau garis di tumbuhan, ada serat-seratnya begitu, nah kita artinya diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan. Nanti sampai sebelum jam 12 atau tengah hari diperbolehkan makan. Tapi sebenarnya anjuran pada zaman dahulu, zaman Sang Buddha itu tidak makan 2 kali. Justru anjurannya makan sehari sekali. Tidak berlebihan intinya. Makan dan makan bahkan dianjurkan sehari sekali. Eka sana bojana. Jadi makan sehari sekali. Nah, sehingga 2 hari itu adalah alternatif. Alternatif artinya diperbolehkan. Tapi kalau bisa makan sehari sekali itu lebih baik. Sebelum tengah hari. Nah, setelah tengah hari tidak diperkenankan untuk makan makanan yang padat. Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Nah, kemudian selain yang keenam ini juga dalam praktek upawasa ini itu seseorang harus menahan diri dari menari, menyanyi, bermain musik, melihat hiburan, tontonan gitu kan, ini pertunjukan. Berat sih ya bagi ini berat ya. Zaman sekarang khususnya Bante. Iya, apalagi kan sekarang zamannya TikTok gitu ya. Digital TikTok, banget Bante, segalanya banyak hal itu bisa dengan mudah kita akses gitu. Nah, itu yang memang agak berat barangkali untuk orang zaman sekarang, apalagi anak muda ya. Tapi itulah praktek yang memang dipraktikkan dalam praktek upawasa ini. Ya. Jadi menahan diri untuk tidak menyanyi, menari, bermain musik, melihat tontonan, pertunjukan yang sifatnya untuk entertainment, untuk hiburan. Tapi kalau misalnya nonton, misalnya seperti podcast seperti ini kan, ini adalah knowledge ya, pengetahuan. Ini adalah dharma, yaitu justru dianjurkan. Diperbolehkan. Nah, yang ketujuh ini tidak hanya menahan diri dari yang berkenaan dengan musik, tapi bahkan adalah alat-alat kosmetik yang sifatnya untuk
mempercantik, memperindah diri. Jadi ini makeup gitu ya Bante. Makeup ya. Jadi untuk sementara waktu tidak mengenakan misalnya gelang-gelang emas. Kalau mungkin untuk kita yang pria, laki-laki mungkin oke lah, ini mungkin masih bisa di ini. Tapi kalau yang perempuan yang biasanya pakai skincare gitu loh Bante. Nah, itu itu mungkin agak berat juga ya. Berat. Ya sebenarnya kalau seperti katakan kayak medicine gitu ya. Jadi obat-obatan yang sifatnya itu adalah bukan untuk kecantikan, bukan untuk memperindah diri, hanya sekedar obat misalnya, nggak masalah. Tidak masalah. Tetapi yang sifatnya adalah untuk mempercantik diri, memperindah diri, seperti misalnya bedak, gincu, minyak rambut, apa itu yang di alis, di mata itu. Ya, itu yang di hari itu dilatih untuk hidup apa adanya, sederhana banget, hidup sederhana. Nah itu juga satu latihan di dalam upawasa ini. Nah itu yang ketujuh. Nah yang kedelapan adalah di hari itu juga menghindari untuk menggunakan tempat duduk, tempat tidur yang mewah, tinggi dan mewah, yang mewah, tinggi dan mewah itu. Nah itu juga dilakukan. Bahkan anjurannya kalau zaman dahulu anjurannya yaitu misalnya untuk berbaring atau untuk tidur itu ditikar di lantai itu, ditikar atau di dipan yang pendek begitu. Ya. Jadi kalau sekarang asal kita ketika duduk di dipan tersebut kaki masih bisa menyentuh lantai, that's okay, no problem. Nah, itu. Baik Bante, jadi selama praktek menjalankan upawasa ini dalam agama Buddha itu menjalankan 8 aturan ini ya Bante. Iya. Mungkin kita flashback itu Bante. Nah, terkait dengan upawasa ini, apakah upawasa ini sendiri juga ada sebelum munculnya Buddha Gautama Bante? Praktiknya ini bagaimana Bante? Iya. Sebenarnya praktek upawasa yang itu biasanya dipraktikkan di hari Uposatha. Nah, hari Uposatha. Jadi hari Uposatha itu adalah kalau di India zaman dahulu masa lalu itu kan mereka menggunakan kalender bulan. Ya bulan. Jadi ketika bulan itu sedang purnama dan juga sedang bulan gelap itu disebut hari Uposatha. Jadi pada saat purnama Siddhi atau bulan penuh tanggal 15 atau kadang 14 dan juga bulan gelap itu dikatakan sebagai Uposatha. Nah, disitulah kemudian dianjurkan untuk mereka yang mempraktikkan upawasa ini di hari Uposatha ini. Nah, kemudian tidak hanya pada saat bulan purnama dan bulan gelap, bahkan pertengahan bulan gelap dan juga bulan terang itu juga dianjurkan. Maka kalau kita boleh menghitung itu minimal yang kemudian seharusnya dipraktikkan, melatih 8 aturan kemoralan ini termasuk tidak makan setelah tengah hari itu dalam 1 bulan, terutama menggunakan bulan purnama, kalender purnama itu adalah 4 kali. 4 kali ya Bang. Nah tadi ditanyakan apakah praktek ini sudah ada atau belum ada pada zaman Sang Buddha? Sebenarnya kalau praktek yaitu upawasa itu sudah ada. Sudah ada ya Bang? Sudah ada. Tetapi secara umum mereka itu biasanya lebih menekankan pada yaitu tidak makan setelah tengah hari. Dan juga praktek untuk tidak melakukan hubungan seksual. Nah itu biasanya mengacu kepada itu. Yang umum dipraktikkan sebelum Sang Buddha di dalam agama Buddha. Betul. Itu secara umum begitu. Dari 8 yang ada dalam agama Buddha. Iya betul. Dipraktikkan 2 ya Bang. Iya itu umumnya gitu kan. Dan itu sebenarnya dipraktikkan oleh banyak orang sebelum Sang Buddha muncul sudah ada, sudah dipraktikkan. Termasuk misalnya cerita mengenai ibunda dari Sang Buddha. Yaitu Mahamaya. Ratu Maya Bante. Ratu Maya itu. Kan waktu itu kan ketika Ratu Maya ini mau mengandung gitu kan. Mau mengandung Bodhisattva ya. Jadi ketika mengandung Siddhartha sebagai Pangeran Siddhartha. Pada waktu itu kan beliau juga mempraktikkan Uposatha. Mempraktikkan Uposatha. Jadi bertekad untuk menjalankan upawasa.
Nah, jadi dalam upawasa tersebut ya secara umum memang tidak melakukan hubungan seksual. Iya. Dan juga tidak makan setelah tengah hari. Dan barangkali tentu memperhatikan untuk tidak menggunakan seperti pewangian, bermain musik. Nah, jadi menghindari hal-hal demikian. Tapi apakah juga menghindari pembunuhan dan sebagainya kita tidak tahu. Tetapi yang jelas kalau Ibunda Siddhartha kan memang orang yang sangat baik ya. Iya. Itulah kenapa kemudian putranya adalah terbaik. Iya, terbaik ya. Jadi pasti juga melakukan demikian. Iya. Nah, karena begini, kenapa saya mengatakan bahwa praktik upawasa ini sudah dipraktikkan, terutama di hari Uposatha. Iya. Bahkan sebenarnya kami para biku juga di hari Uposatha itu kan dianjurkan untuk berkumpul di wihara atau di satu tempat, kemudian di sana mengulang kembali aturan-aturan kemoralan kita. Dan juga biasanya ketika ada rumah tangga yang datang juga memberikan nasihat berjalan kepada mereka. Nah, itu sebenarnya dilakukan dan ditetapkan oleh Sang Buddha itu justru setelah ada kritikan. Kritikan dari masyarakat. Karena begini, pada waktu itu ada para pertapa lain selain yaitu Sang Buddha dan para siswanya, setiap hari Uposatha punya kebiasaan yaitu untuk bagaimana mereka ini berkumpul di hari Uposatha. Tetapi Sang Buddha dan juga para biku tidak melakukan. Nah, inilah kemudian sang raja yaitu Raja Bimbisara ya datang kepada Raja Bimbisara atau Raja Pasenadikosala gitu ya. Datang kepada Sang Buddha dan kemudian menyampaikan hal tersebut sehingga memohon agar Sang Buddha dan para siswanya untuk setiap Uposatha itu berkumpul. Nah, kemudian ketika mereka berkumpul diam saja. Yaitu umat-umat pada datang ke wihara, tetapi mereka diam saja. Itulah kemudian dimohon lagi agar ketika mereka berkumpul juga memberikan wejangan. Nah, artinya di hari Uposatha di mana masyarakat mempraktikkan semacam aturan-aturan tertentu, aturan kemoralan, termasuk upawasa itu sudah menjadi hal yang lazim pada waktu itu. Kemudian juga diadopsi oleh Sang Buddha karena ada sisi positifnya. Nah, ada sisi baiknya begitu. Tetapi ada juga yang menarik. Ada satu khotbah, Gopala Uposatha. Ada namanya Niganta Uposatha. Dan ada namanya Arya Uposatha. Ini jenis-jenis 3 jenis Uposatha yang di situ mempraktikkan praktek-praktek mereka. Nah, kalau Arya Uposatha adalah Uposatha yang mulia, itu adalah praktek 8 sila. Yang 8 aturan kemoralan tadi yang tadi disebutkan. Jadi praktek upawasa ini dengan mempraktikkan 8 aturan atau 8 latihan itu disebut Arya Uposatha. Tapi ada 2 lainnya. Gopala Uposatha dan Niganta Uposatha. Nah, Gopala Uposatha adalah orang yang mempraktikkan Uposatha atau mempraktikkan upawasa tapi pikirannya hanya makanan. Gitu. Loh, bisa juga kan? Pikirannya hanya makanan, besok makan apa gitu kan. Nah, itu seperti Gopala. Apa itu Gopala? Gopala itu artinya penggembala sapi. Penggembala sapi. Jadi penggembala sapi kan punya pikiran. Mereka punya sapi banyak, mereka punya pikiran, oh besok di mana mereka harus menggembala sapi, di tempat mana gitu kan. Nah, orang yang mempraktikkan upawasa tapi pikirannya hanya makanan, itu namanya Gopala Uposatha. Jadi hati-hati ya. Menarik juga ya. Artinya kita sudah punya aturan untuk tidak makan setelah tengah hari, tapi pikirannya makanan doang terus, gitu kan. Pokoknya besok saya harus makan sebanyak-banyaknya. Sekarang puasa, besok harus makan sebanyak-banyaknya. Atau misalnya nanti kan setelah jam 12 setelah tengah hari nggak boleh makan. Kemudian berpikir pokoknya sekarang makan sebanyak-banyaknya. Nanti setelah jam 12 nggak boleh makan gitu kan. Itu namanya Gopala Uposatha. Jadi Uposatha menjalankan puasa atau upawasa tetapi pikirannya seperti penggembala sapi. Itu menjadi sebuah kritikan gitu kan. Nah, kalau Niganta Uposatha itu adalah praktek Uposatha yang dipraktekkan oleh kaum Niganta. Pada zaman itu. Jadi mereka punya praktek di mana salah satunya mereka punya tekad di hari itu, di hari Uposatha itu mereka punya tekad akan
meletakkan senjata mereka, meletakkan tongkat mereka, tongkat pemukul mereka di satu arah gitu kan. Nah itu masih dikritik oleh Sang Buddha. Kritiknya adalah apa? Kita kan seharusnya meletakkan senjata untuk semua makhluk. Jangan hanya satu arah saja. Satu arah maksudnya? Satu arah artinya satu direction. Satu misalnya ke arah barat saja. Gitu. Atau ke arah utara saja begitu kan. Nah, tapi kalau dalam Buddhism kan memang kita harus mengembangkan cinta kasih, meletakkan senjata, meletakkan alat pemukul, memunculkan kasih sayang terhadap semua makhluk di semua arah kan. Nah, itu kalau yang hanya misalnya satu arah saja itu namanya Niganta Uposatha. Ya. Berarti mereka tidak mempraktekkan 8 aturan seperti yang dalam Arya itu tidak Bante. Ya, itu tidak disebutkan berarti tidak mempraktikkan. Mereka fokus pada itu sendiri. Itu sendiri ya yang diperhatikan. Baik Bante, menarik sekali. Nah Bante tadi sempat menyinggung terkait dengan waktu praktek upawasa atau uposatha itu sendiri. Bante kalau tidak salah Bante menyebutkan ada di setiap bulan gelap dan juga bulan terang juga di antara bulan gelap dan bulan terang. Lantas sebetulnya kalau misalnya upawasa ini dipraktekkan setiap saat pun sebetulnya apakah memungkinkan Bante untuk siapa dan siapa kira-kira nanti yang memang harus untuk praktek upawasa ini dalam agama Buddha Bante? Ya tentu ini kan anjuran dari Sang Buddha untuk mempraktikkan upawasa ini di hari-hari yang telah disebutkan, yaitu hari uposatha, bulan gelap, bulan terang, dan juga di antara bulan gelap dan bulan terang. Tapi bukan berarti kemudian itu menjadi satu hal yang hanya yang patut dilakukan. Bahkan ketika seseorang itu memiliki satu tekad untuk melakukan upawasa ini, bukan di hari uposatha saja, itu sangat baik. Dan itu banyak dilakukan oleh para siswa Sang Buddha berumah tangga pada waktu itu. Iya. Banyak dilakukan. Kenapa? Dan mereka melakukan tidak hanya di hari uposatha saja. Mereka bahkan melakukan sepanjang hidup. Sepanjang hidup. Iya, makanya ada mereka para uposaka yang dikatakan sebagai upasaka-upasika Brahmacaryang Udatta Watani. Jadi ada upasaka-upasika atau para siswa Sang Buddha yang adalah berumah tangga, baik laki ataupun perempuan, yang mempraktikkan kehidupan selibat. Dan mereka biasa mengenakan pakaian putih-putih. Nah, jadi mereka betul-betul mempraktikkan kehidupan selibat, tidak melakukan aktivitas seksual, hubungan seksual. Dan mereka lakukan tidak hanya di hari uposatha, tapi mereka melakukan bahkan ada yang sepanjang hidup. Yang mereka sudah mengerti Dhamma, kemudian memang ingin praktek Dhamma lebih lanjut lagi, walaupun hidup sebagai berumah tangga tetap mempraktikkan kehidupan selibat. Dan itu juga dipraktikkan tidak hanya kehidupan selibat, aturan-aturan lain pun juga mereka mempraktikkan 8 aturan kemoralan tadi. Tidak hanya di hari uposatha. Menarik sekali. Jadi tidak dikhususkan ya kalau dalam agama Buddha untuk praktek upawasa itu hanya misalnya kepada yang para biku yang mengenakan jubah ya. Oh tidak. Tetapi para perumah tangga juga. Perumah tangga. Jadi para perumah tangga itu justru yang 4 kali dalam 1 bulan kalender. Seyogyanya seperti ini. Itu perumah tangga. Itu perumah tangga. Kalau kami para biku memang seumur hidup. Seumur hidup ya. Seumur hidup. Sudah melekat ya. Iya itu kalau kami seumur hidup ya. Jadi melekat. Kalau perumah tangga itu dianjurkan 4 kali dalam sebulan itu. Sebulan terutama kalender bulan. Bulan gelap, bulan terang dan pertengahan. Pertengahan di antara. Tapi kalau mereka punya hajat misalnya ingin mempraktekkan dalam beberapa hari gitu, tidak harus di hari uposatha ya itu sangat baik. Itu sangat recommendable sih. Iya. Bahkan salah satu misalnya sekarang kan di Indonesia itu kan ada tradisi beberapa yang masih mungkin ada yang mempraktikkan, ada yang tidak. Di mana 1 bulan sebelum hari Waisak, itu hari Waisak, mereka mempraktikkan upawasa ini selama 1 bulan. 1 bulan ya. 8 aturan sila selama 1 bulan. Menuju ke hari hanya Waisak. Menuju ke hari raya Waisak. Itu dipraktikkan termasuk yang saya tahu itu di kampung saya. Menarik sekali. Ya di kampung saya ini walaupun mereka umat Buddha di pegunungan, tapi tempat yang terkucil, tetapi mereka setiap sebulan sebelum hari raya Waisak mereka mempraktikkan upawasa ini. 8 aturan kemoralan dipraktikkan oleh mereka, tidak harus menunggu hari uposatha. Ya, iya.
luar biasa sekali ya. Baik Bante, kemudian ini Bante menarik sekali karena ini kan kaitannya dengan 8 aturan sebetulnya praktek upawasa ini. Lalu kira-kira Bante urgensinya ya, tujuan dari mempraktekkan 8 aturan itu ya selama praktek upawasa itu sesungguhnya apa Bante? Tentu tujuannya bisa bermacam-macam, tapi secara umum adalah untuk kebaikan. Dan dalam kebaikan ini kalau kita berbicara manfaat dari praktek 8 aturan kemoralan itu bermanfaat secara duniawi dan juga secara spiritual. Nah, secara duniawi bahkan untuk saat ini saja, kita belum bicara tentang kehidupan setelah kematian. Untuk saat ini saja, orang yang betul-betul menjaga dirinya dalam aturan kemoralan, tadi tidak membunuh, tidak mencuri, bahkan hidup selibat, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, dia menjaga dirinya dan baik untuk dirinya. Dan ketika dia menjaga dirinya untuk tidak melakukan kejahatan, maka dia pun juga menjaga lingkungan sekitar. Menjaga orang lain, menjaga alam sekitar. Itu manfaat yang kelihatan sekali. Nah, belum lagi kemudian dia mempraktikkan, yaitu praktek di mana makan tidak berlebihan, tapi juga tidak kurang. Itu untuk dirinya itu menjadi lebih sehat. Ya kan, karena makan tidak berlebihan tapi juga tidak kurang. Karena makan sekali 2 kali kan sebenarnya tidak kurang juga, tapi nggak berlebihan. Itu juga prinsip yang Sang Buddha itu selalu menekankan kepada siswanya. Matta yuta cak batasming. Jadi mengetahui ukuran di dalam makan, tidak berlebihan, tidak kurang. Dan Sang Buddha dalam banyak khutbahnya itu menyampaikan praktik makan yang seperti itu akan membawa kepada kesehatan secara fisik, salah satunya. Dan yang lain seperti menghindari kayak bermain musik, kemudian melihat tontonan, bernyanyi, menari. Itu kan sebenarnya untuk menahan dirinya, untuk menahan yaitu indrianya atau indria sangwara, ya agar tidak terseret oleh keserakahan, tidak terseret oleh ketagihan. Nah, itu juga menjadi hal yang sangat baik untuk orang tersebut. Nah, ini hanya berkenaan dengan sekarang saja. Belum lagi adalah kehidupan yang akan datang. Sang Buddha menyampaikan begini. Orang yang mempraktikkan yaitu 8 aturan kemoralan di hari Uposatha, tentu juga di hari-hari yang lain walaupun dalam khutbahnya menyampaikan di hari Uposatha, orang demikian kalaupun harus berharap suatu saat setelah kematian saya terlahir dalam surga, itu memungkinkan. Memungkinkan sekali. Memungkinkan terlahir dalam surga. Kalau dia kemudian berharap untuk terlahir di alam misalnya surga paling rendah, Satu Maharajika, itu memungkinkan. Saya mengatakan itu memungkinkan. Untuk orang yang memperhatikan 8 aturan kemoralan dengan kata lain upawasa ini, itu memungkinkan untuk terlahir di alam Satu Maharajika. Di mana kebahagiaan di alam tersebut tidak bisa diukur dengan kebahagiaan di alam manusia. Dan 50 tahun di alam manusia itu 1 hari di alam dewa, Satu Maharajika itu baru yang paling rendah. Bahkan ketika kemudian orang berharap dengan praktek upawasa ini terlahir di alam surga yang lebih tinggi lagi. Jadi surga itu kan bertahap. Iya, ada beberapa tingkatan ya, beberapa tingkatan. Dari Satu Maharajika kemudian ke Tawatingsa dan seterusnya sampai ke Paranimita Wasawati. Itu yang tertinggi. Pun memungkinkan. Dari praktek upawasa ini memungkinkan untuk terlahir di alam surga yang tertinggi. Itu kelahiran yang akan datang. Tapi yang jelas terpenting adalah sekarang ini. Kehidupan sekarang. Secara duniawi pun sudah kelihatan manfaatnya. Untuk diri sendiri dan juga untuk lingkungan sekitar. Baik makhluk lain maupun sekitar alam. Tapi yang penting lagi adalah spiritualitas. Artinya mempraktikkan upawasa ini dengan praktek 8 aturan kemoralan adalah demi perkembangan batin. Itu yang terpenting. Ya, Bante, kemudian ini menarik ya, karena tentu ya dengan mendengarkan tujuan atau manfaat urgensi dari praktek upawasa dalam agama Buddha itu tadi, ya barangkali mungkin orang ingin mengetahui prosedurnya untuk pelaksanaan
upawasa dalam agama Buddha ini seperti apa Bante? Apakah harus menghadirkan pendeta Buddhis atau menghadirkan biku? Itu seperti apa Bante? Apakah bisa kita sendiri-sendiri secara pribadi? Kalaupun seseorang misalnya tidak ada Bante, tidak ada biku, kemudian ingin mempraktikkan 8 sila dan bertekad bahwa hari ini saya ingin mempraktikkan 8 aturan kemoralan, maka kemudian dibaca satu persatu untuk meyakinkan untuk supaya niat yang dilakukan betul-betul menjadi kokoh, menjadi teguh, itu sudah cukup. Dan itu yang dipegang untuk dijalankan. Untuk dijalankan di hari itu. Dan aturannya adalah kan 1 hari 1 malam misalnya. 1 hari 1 malam. Iya, jadi ketika praktek tersebut misalnya ya harus full. Fullnya adalah hari ini, pagi ini, kalau bisa sebelum fajar ya. Sebelum fajar sudah bertekad bahwa di hari ini saya akan mempraktikkan 8 aturan kemoralan. Sampai besok pagi. Sampai besok pagi. Ya, kalau sampai besok pagi artinya 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Tapi Bante misalnya begini, misalnya dia kuat ya dengan menjalankan aturan yang 8 itu tadi. Kemudian dia misalnya tidak hanya sehari, misalnya 2 hari, 3 hari berlanjut begitu. Oh iya, kenapa tidak? Boleh, ya? Sangat diperbolehkan. Jadi kalau misalnya kok kuat sampai 5 hari, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sangat bagus. Oh iya. Baik. Sangat bagus. Jadi tidak harus misalnya 1 hari. Makanya kan kemudian tadi disampaikan tidak harus di hari uposatha, gitu. Tapi di hari apa saja, kalau memang berniat untuk mempraktikkan dan punya kemampuan, itu sangat baik untuk mempraktikkan. Ya, menarik. Baik, jadi sahabat kepo, prosedurnya, tata caranya untuk mempraktekkan upawasa ini seperti yang disampaikan Bante tadi itu cukup sederhana ya. Tidak ribet ya, kita tidak perlu mendatangkan biku atau Bante untuk menuntun kita. Tetapi yang perlu dan wajib untuk kita ketahui adalah mengetahui aturan itu sendiri. Ada 8 aturan itu dan kita bertekad secara masing-masing ternyata ya. Cukup secara individu dengan bertekad untuk menjalankannya. Ya. Tapi kalau misalnya ada biku kemudian minta tuntunan 8 aturan kemoralan itu kan biasanya umat itu akan merasa lebih kuat kan, tersugesti lebih kuat, termotivasi, itu juga sangat baik. Menarik ya. Karena semakin niat baik itu kuat, itu kan semakin baik. Iya, dan keyakinan untuk menjalankan. Keyakinan untuk menjalankan juga semakin kuat, itu akan semakin baik. Nah, itu juga hal yang baik. Iya, lagi Bante berkenaan dengan aturan ini, kita mungkin telisik satu persatu ya dari aturan itu atau mungkin sebagian dari 8 itu. Kaitannya yang mungkin cukup familiar itu adalah untuk menahan makan Bante. Menahan makan, artinya kan kalau seperti tadi di dalam upawasa ini, praktek upawasa ini Bante, itu tidak boleh makan setelah tengah hari ya. Nah kalau misalnya bisa nggak disip Bante, misalnya boleh makan setelah tengah hari, tetapi paginya nggak boleh makan misalnya Bante, nggak boleh ya? Oh tidak boleh. Nggak boleh. No? Jadi istilah yang digunakan dalam Tipitaka atau Sang Buddha itu adalah Wikala Bojana. Wikala Bojana. Jadi Wikala Bojana Viramani Sikapadang Samadhiyami. Jadi saya berlatih untuk mempraktikkan aturan menghindari makan di waktu yang salah. Jadi wikala itu waktu yang salah. Nah, waktu yang salah di sini kemudian didefinisikan sebagai seperti setelah tengah hari atau malam hari. Artinya kita tidak bisa kemudian kalau dalam praktek yang seperti ini ya, praktek upawasa ini tidak bisa kemudian seseorang shifting ya. Jadi makan yang harusnya untuk pagi diganti menjadi sore. Tidak demikian. Tidak bisa, ya. Atau makan yang seharusnya sebelum tengah hari kemudian diganti menjadi malam. Nggak bisa. Itu sebagai bagian dari Wikala Bojana. Jadi makan di waktu yang salah. Nah, yang makan di waktu yang tidak salah atau yang tepat itu adalah pagi Bante ya. Misalnya seperti yang Bante tadi sempat singgung itu, ketika kita sudah bisa misalnya melihat garis tangan kita ya pagi, berarti itu sudah boleh makan waktu itu. Nah, kan kita masih ada jeda waktu nih Bante ya. Ya sekitar pagi mungkin jam 6 sampai jam 12 siang itu. Berarti kita bisa makan berkali-kali dong di waktu itu Bante. Ya, tidak demikian juga. Walaupun tidak ada disebutkan gitu ya bahwa apakah boleh makan berkali-kali, tetapi kan kita harus kembali kepada prinsip awal. Prinsip awal adalah mata nyuta cabatasming. Bahwa kita memperhatikan Wikala Bojana Viramani
artinya menghindari makanan di waktu yang salah adalah tujuannya. Salah satu prinsip dasarnya adalah mata nyuta batasing. Artinya mengetahui ukuran di dalam makan. Tidak berlebihan tetapi juga tidak kurang. Nah, artinya kalau misalnya ini waktu masih sebelum tengah hari gitu, berarti boleh makan dong sebanyak-banyaknya. Itu nanti menjadi apa? Gopala ubosata tadi. Itu mikirnya makan doang gitu kan. Itu ya percuma, itu menjadi hal yang tidak baik tidak gitu baik kan. Juga ya Bante. Iya. Jadi makan yang sewajarnya. Artinya bahkan kan anjurannya kan ekasana bojana, anjurannya harusnya Bante, sekali makan. Tapi makan. kemudian Sang Buddha menyampaikan bahwa makan 2 kali itu masih diizinkan. Iya, recommended lah. Jadi anjurannya sekali, tetapi kalau misalnya 2 kali ya itu diizinkan. Tapi kalau berkali-kali kemudian sebanyak-banyaknya ya sebenarnya itu sudah tidak sesuai lagi. Itu nanti seperti apa penggembala sapi, kepala ubosata itu. Iya. Ya, saya pikir kalau untuk menahan makan itu mungkin ya kalau kita benar-benar tekadkan bisa Bante ya, setelah tidak makan setelah tengah hari. Tetapi lagi Bante, kalau zaman sekarang ini misalnya tadi kan salah satu di antara 8 aturan itu adalah tidak mendengarkan musik, menari, menyanyi atau ya yang sifatnya hiburan itu Bante. Tetapi dengan kondisi zaman seperti saat ini Bante, akses untuk itu sangat mudah sekali Bante. Lalu kalau misalnya kita melanggar misalnya atau yang sebelumnya tadi misalnya makan di waktu yang salah atau kemudian tiba-tiba mengikuti hiburan ini Bante. Kalau misalnya melanggar aturan itu apakah batal Bante upawasa kita atau misalnya itu sudah apa ya? Ya sudah batal gitu Bante. Gimana itu konsepnya kalau upawasa ini Bante dalam agama Buddha? Ya tentu begini, karena kan dalam upawasa kan yang diperhatikan adalah 8 aturan kemoralan. Gitu. Artinya kalau kemudian salah satu aturan kemoralan kok itu dilanggar berarti kan tinggal 6. 7 Bante kan 8 ya. Oh iya tinggal 7 kan. Artinya tidak lengkap, tidak sempurna. Jadi praktek upawasanya tidak sempurna. Kalau kemudian yang satu dilanggar, walaupun kemudian setelah dia misalnya melanggar nih satu aturan kemoralan, dia masih melanjutkan dengan mempraktikkan yang lainnya, itu juga masih bagus. Iya, masih bagus. Artinya bisa kita tetap jalankan sampai selesai. Oh iya, kenapa tidak? Jangan kemudian misalnya begini, misalnya kan mempraktikkan 8 aturan kemoralan. Dan kemudian dia melanggar karena apa? Mencari hiburan. Menonton, menyanyi, bermain musik, mencari hiburan gitu kan. Kemudian merasa itu sudah gagal, kemudian udahlah kalau begitu nggak apa-apa berbohong, nggak apa-apa mabuk-mabukan ya, nggak begitu juga kan. Sudah terlanjur, udah melanggar salah satu di antaranya udah jadi give up gitu. Iya, tidak begitu. Karena yang lain-lainnya juga baik untuk dipraktikkan, walaupun seandainya yang satu kok masih belum bisa atau masih dilanggar itu. Menarik sekali Bante. Ya, itu jadi sesi kita pada malam hari ini dengan tema praktik puasa dalam agama Buddha sudah sangat jelas disampaikan oleh Bante Santacito dan semoga kita semua mendapatkan manfaat dari pemaparan beliau pada malam hari ini, dan mari kita menyempatkan waktu kita nanti untuk praktek ya Bante, praktek secara langsung upawasa itu tadi atau upasata itu sehingga kita juga mendapatkan manfaatnya seperti yang disampaikan oleh Bante Santacito tadi. Ya demikian, kemudian sebelum kami akhiri kami menyampaikan jika Anda ingin memberikan dukungan ya untuk dukungan pendidikan kepada Sekolah Tinggi Agama Buddha STAB Kertarajasa, maka Anda dapat menyalurkan dana bantuan Anda ke rekening BCA atas nama STAB Kertarajasa Malang di nomor 8160-333-899 dengan menambahkan kode angka 50 di belakangnya. Sedangkan untuk konfirmasi nanti Anda bisa konfirmasi pada nomor yang tertera di nomor ofisial STAB Kertarajasa. Demikian tadi penjelasan yang kita peroleh dari Bante Santacito terkait dengan praktek puasa dalam agama Buddha. Semoga Anda semua dapat menjalankan aktivitas keseharian Anda dengan baik, dan semoga Anda punya kesempatan juga untuk praktek puasa sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Buddhisme.
Ya, demikian Bante. Terima kasih atas kesempatannya dan semoga nanti di lain kesempatan kita live pada sesi berikutnya. Baik. Terima kasih. Ya, Selamat sadu, malam. terima kasih. Namo Buddhaya.